Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat. Ibu ingatkan agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lembaga keuangan. Bersama saya, Ibu Wida Widyastuti. Materi lembaga keuangan membahas 3 sub pokok materi, yaitu diantaranya lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga keuangan yang akan dibahas pada pertemuan sekarang meliputi sejarah bank, pengertian bank, fungsi bank, jenis bank menurut kegiatannya, dan produk perbankan. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan cerita dulu. Di masa pandemi sekarang, lebih banyak mengharuskan diam di rumah untuk pegawai. Biasanya kita WFH, kemudian kalian sebagai pelajar melakukan BDR atau belajar dari rumah. Orang-orang banyak melakukan transaksi secara online untuk memenuhi kebutuhannya, terutama dalam pembelian barang-barang yang dibutuhkan, karena sangat beresiko ketika kita belanja langsung ke pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Secara tidak langsung, transaksi online ini melibatkan lembaga keuangan dan produk dari salah satu bank tersebut. Di mana biasanya ketika kita melakukan pembelajaran online, kita memilih dulu barang yang akan kita beli. Kemudian nanti muncul nominal yang harus kita bayar. Dan akhirnya kita biasanya menggunakan produk bank dengan cara transfer. Bisa dilakukan dengan uang tunai, bisa dengan kartu kredit maupun kartu debit. Bisa antar bank yang sama atau bisa juga bank yang berbeda. Itu ya. Nah, selanjutnya sejarah bank dimulai pada saat zaman kerajaan Babilonia. Dimulai pada saat kerajaan di daratan Eropa. Istilah bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang artinya meja. Pada saat itu meja tersebut digunakan sebagai tempat menukar uang. Yang kemudian dari daratan Eropa berkembang ke Asia, Afrika, dan Amerika, dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan. Nah, tugas bank pada saat itu hanya sebagai tempat tukar menukar uang. Sejarah perkembangan perbankan di Indonesia itu berasal dari penjajahan Hindia Belanda, ya, di mana kita dijajah pada saat itu sekitar 3,5 abad. Di zaman penjajahan Belanda inilah kita mengenal istilah bank. Di fase setelah kemerdekaan Indonesia, perbankan mulai berkembang. Ada beberapa bank Belanda yang sudah dinasionalisasi pada saat itu oleh pemerintah Indonesia, diantaranya adalah BNI 46, BRI, Indonesia Banking Corporation, dan lain-lain. Itu sejarah bank. Kemudian sekarang kita langsung ke pengertian bank. Pengertian bank di sini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito. Kemudian bank menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian bank tersebut, di sini terdapat 3 fungsi bank. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat, tadi dari tabungan, dari giro, ataupun dari deposito. Kemudian yang kedua, fungsi bank yang kedua adalah penyalur dana kepada masyarakat. Jadi tadi dana yang sudah dihimpun oleh bank dari masyarakat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk misalnya kredit.
ya, baik itu kredit konsumtif, kredit investasi atau bisa juga kredit produktif. Dan yang ketiga adalah sebagai pelayan masyarakat, ya. Kita tahu bahwa segala sesuatu bentuk pembayaran sekarang sudah bisa ditolong, ya, sudah bisa dilakukan oleh salah satu bank, misalnya masyarakat dalam membayar PBB, membayar PLN, membayar gaji dan sebagainya. Itu fungsi bank. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis bank menurut kegiatannya. Di antaranya ada bank sentral, ada bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat atau disingkat BPR. Di setiap negara pasti memiliki bank sentral. Bank sentral di Indonesia diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga dan nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Bank sentral bukanlah bank umum, ya, melainkan sebuah lembaga keuangan yang independen yang melakukan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dan memberikan pinjaman serta jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat. Bank umum bisa kita bagi menjadi dua, yaitu bank umum milik pemerintah dan bank umum milik swasta. Artinya yang milik pemerintah semua modalnya berasal dari pemerintah, kemudian bank swasta semua modalnya bukan berasal dari pemerintah. Contohnya kita tahu bank umum yang modalnya dari pemerintah diantaranya adalah BNI, BRI, kemudian yang swasta seperti BCA. Yang terakhir adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Contohnya bank muamalat. Kemudian bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Di sini BPR kegiatannya lebih sempit dibanding dengan bank umum. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang produk perbankan. Produk perbankan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah transfer, yang sudah kita bahas tadi di awal. Kemudian ada bank card atau kartu bank, kemudian safe deposit box, kemudian kredit dan pembiayaan. Di mana transfer ini adalah jasa bank yang memberikan layanan pengiriman uang antar rekening maupun antar bank atas permintaan nasabah kepada penerima di tempat lain. Kemudian bank card adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabahnya sebagai alat pembayaran. Ya. Bank card ini bisa berupa kredit card ataupun debit card. Tentunya kalian sudah mengenal, ya, bank card ini. Kemudian yang selanjutnya adalah safe deposit box. Di sini sebuah bank menawarkan jasa kepada nasabahnya dalam bentuk penyewaan kotak untuk menyimpan harta atau surat-surat berharga. Kemudian yang terakhir adalah produk bank berupa kredit atau pembiayaan. Dana yang sudah ditarik dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dana. Contohnya misalnya pinjaman atau dana untuk pembiayaan pembelian rumah yang disebut dengan KPR BTN, kemudian untuk pembiayaan
pembelian kendaraan bermotor. Itu bisa dilakukan. Demikian materi yang dibahas pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan kalian semuanya paham. Jika belum paham, maka kalian bisa memutar kembali video pembelajaran yang Ibu jelaskan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.